Hei kawan, ada apa? Ayo datang dan belajar di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Joyce, Iya Kak Elis. kayak beda ya Kak? Kenapa ya Iya hari nih, Kak. ini? Kayak beda ya, nggak Apa kayak ya yang membedakannya ya Kak Joyce? nggak kayak GBK biasanya kan? Iya ya, apa ya kira-kira? Kak Elis belum tahu ya. Apa yang Kak Iris nggak tahu Kak Joyce? Karena GBK kali ini nih bukan GBK seperti ibadah biasanya. Hah? Maksudnya gimana Tapi sih Kak? kali ini adalah GBKpedia. GBKpedia. GBKpedia itu apa Kak Joyce? GBKpedia itu kita akan belajar banyak hal. Kita akan menggali Alkitab, kita akan dapat berkat baru. Oh, Nah, jadi dari dalam Alkitab itu kita bukan cuma tahu tokoh Alkitabnya siapa, terus yang dia lakukan apa, tapi ada banyak pengetahuan baru yang akan kita dapat. Jadi GBKpedia ini akan membahas firman Tuhan yang sudah dibahas di minggu sebelumnya. wow. Berarti dari GBKpedia ini nanti kita akan dapat wawasan baru, pengetahuan baru tentang Alkitab ya Kak? Betul sekali. Wah. Kita akan belajar banyak hal. Berarti GBKpedia ini salah satu program baru dari Galeri Bible Kids ya? Betul sekali. Wah, ternyata sekarang Galeri Bible Kids sudah ada GBKpedia. Jadi dalam GBKpedia ini kita akan menambah wawasan kita. Kita akan mengenal Alkitab, mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Dan Begitu kan Kak Joyce? Ya, lebih banyak lagi pastinya. Wah, Satu lagi Kak Elis. apa tuh Kak Joyce? GBKpedia punya yel-yel. Yel, gimana? Yel-yelnya begini. Kalau Kak Joyce bilang GBKpedia, kita akan bilang sama-sama mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke? Sudah hafal? Oke Kak, GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oke. Oke, gerakannya begini. Gimana, Kalau Kak Joyce gimana? bilang GBKpedia, mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Oh, begitu. Kita coba ya. Oke Kak Joyce. Kita ajak adik-adik di rumah yuk Kak. Yuk adik-adik yang di rumah. Kita yel-yel bersama-sama ya. Ikutin gerakan Kak Elis dengan Kak Joyce. Oke, GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Sekali lagi ya Kak Joyce, Oke. biar adik-adik yang di rumah juga bisa menghafalkan yel-yelnya. Dan Oke. jangan lupa Kak Joyce, nanti terakhirnya kita buat yeanya. Yeay gitu ya. Oke. Oke, kali ini Kak Elis dong yang pimpin. GBKpedia Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Yeay! Sekarang kita akan belajar lagi tentang GBKpedia. Apa yang akan dibahas di minggu ini sama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dong. Oke? Oke. Yuk adik-adik yang di rumah, Kak Elis mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Karena kita mau mulaikan ibadah kita, Kak Elis ajak kita untuk melipat tangan, menutup mata. Kita berdoa, Kak Elis pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali. Kami mau memuji Tuhan, bahkan pada hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di GBKpedia. Kami mau menambah wawasan kami dengan mengenal Engkau Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Joyce, Iya Kak Elis. sebelum kita masuk ke GBKpedia kita, biar semangat nih, kita mau muji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Untuk itu Kak Elis ajak semua untuk adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Dan ajak teman-teman yang lain dan kakak-kakaknya yang lain juga silahkan masuk. Wah, sekarang kita udah rame nih Kak Joyce. Sekarang kita mau muji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Pure benih ditabur. Benih ditabur, pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure benih ditabur, pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure benih ditabur, pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure benih ditabur, pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau masuk di GBKpedia. Nah kita sudah memuji Tuhan, terus tadi kita sudah buat yel-yel GBKpedia. Sekarang GBKpedia juga punya lagu loh adik-adik. Adik-adik yang di rumah boleh belajar bersama-sama dengan kakak-kakaknya untuk lagu GBKpedia ini. Adik-adik yang di rumah kalau mau ikut gerakan bersama-sama dengan kakak-kakaknya boleh juga. Kak Elis persilahkan untuk bangkit berdiri. Bisa ikutin kakak-kakaknya yang di depan ya adik-adik. Nanti kalau kita udah lancar menyanyikannya, kita boleh nyanyikan sekali lagi. Yuk adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan lagu GBKpedia kita. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah, Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah, Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah, Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Ayo teman semua,
GBKpedia. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Elis rasa adik-adik yang di rumah sudah bisa untuk menyanyikannya bersama-sama dan gerakan bersama-sama dengan kakak-kakaknya. Sekarang Kak Elis mau ngajak kita sekali lagi untuk menyanyikan lagu GBKpedia. Musik! Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah, Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah, Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah, Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo, ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo, ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi nih di GBK yang terbaru, GBKpedia. Nah, adik-adik penasaran kan GBKpedia itu apa aja yang akan dibahas? Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kak Joyce akan mimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami yang senantiasa kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami sehingga kami bisa berkumpul bersama di ibadah GBK kami di GBKpedia ini, dan kami juga bersyukur Tuhan, berdoa juga agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik gimana? Minggu lalu masih ingat gak ceritanya tentang apa? Harus diingat-ingat loh supaya kita bisa meneladani cerita Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab yang takut akan Tuhan. Masih ingat gak ceritanya tentang siapa? Jangan-jangan udah lupa siapa yang cerita. Ini nih ada fotonya nih di atas sini. Ya betul, Kak Vera yang cerita. Nah, Kak Vera cerita tentang apa? Apa yang diceritakan Kak Vera? Ya betul, cerita tentang Ayub. Gimana sih cerita Bapak Ayub kemarin? Ada kuisnya loh yang dibawakan sama Kak Desi. Masih ingat gak kuis yang pertama apa? Atau jangan-jangan adik-adik gak ada yang menjawab di Instagramnya GBK? Coba ya kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa aja kekayaan yang dimiliki oleh Ayub? Adik-adik di rumah jawab apa kemarin? Nah, kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub adalah Ayub mempunyai 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. Ya, 7.000. Dan juga 3.000 ekor unta. Wah, banyak sekali adik-adik. Apalagi coba yang dipunya? Ada lagi 500 pasang lembu dan juga 500 keledai betina. Sangat banyak ya adik-adik yang dipunyai oleh Bapak Ayub. Dia adalah orang yang terkaya di tempatnya. Nah adik-adik, pertanyaan yang kedua apa nih? Masih ingat gak? Pertanyaan kedua itu, apa penyakit yang diderita Ayub? Masih ingat? Apa penyakit yang diderita Bapak Ayub? Benar, ada dalam pasal 2 di ayat yang ke-7. Barah yang busuk. Nah pertanyaan yang ketiga,
bagaimana respon Bapak Ayub ketika menghadapi masalah? Jawabannya yaitu, ya, Ayub tetap setia dan tidak berbuat dosa. Oke adik-adik, kita kembali lagi yuk ke cerita yang dulu. Kita akan gali lebih dalam lagi apa yang ada dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita lihat nih, Ayub tinggal di mana? Kita coba cari, kita buka Alkitab kita ya sama-sama. Kita buka lagi di dalam Alkitab kita. Ya, Perjanjian Lama kita buka dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 yang A. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Nah, adik-adik tahu nggak tanah Uz itu di mana? Coba kita cari. Kalau adik-adik ada yang mau mencatat, silahkan dicatat supaya ingat. Karena di Alkitab tidak dijelaskan secara rinci di mana tanah Uz itu. Nah, kalau tanah Uz, kalau sekarang itu, tanah Uz itu menjadi wilayah dari Edom. Nah, di sini kakak bisa tampilkan petanya. Petanya di Edom. Dijelaskan bahwa tanah Uz itu sekarang berada di wilayah Edom. Letaknya berada di bagian tenggara Laut Mati dan di sebelah utara Arabia. Nah, jadi adik-adik, latar belakang sejarah Ayub itu sifatnya Arab dan bukan Ibrani. Oke? Oke. Kita lanjut lagi. Kita akan lebih tahu siapa itu Ayub. Nah, adik-adik tahu nggak Ayub itu namanya artinya apa? Pernah nggak terfikir nama Ayub itu artinya apa sih sebenarnya? Kok bisa ya bapaknya kasih nama Ayub atau mamanya atau siapanya gitu kan ya? Tapi kita gali lebih dalam lagi. Nama Ayub itu dalam bahasa Ibrani disebut Yob atau dalam bahasa Inggris disebut Job. Dalam bahasa Ibrani berarti permusuhan. Kayak ngeri ya adik-adik ya. Arti namanya permusuhan. Itu arti nama si Ayub. Nah, kalau di ayat yang pertama disebutkan bahwa Ayub itu saleh dan jujur. Maksudnya saleh itu apa ya? Kalau dalam Alkitab ini, teks ini nih maksudnya saleh itu apa? Ternyata arti kata saleh adalah lurus, tegak, benar, dan adil. Jadi maksudnya apa nih kak? Kok sifatnya saleh kok lurus, tegak, benar, dan adil? Nah maksudnya sikap si Ayub itu dia bersifat benar dan adil di hadapan Allah. Dia tidak memberontak, dia tidak menyalahkan Allah, dan ia takut akan Allah dan benar di mata Allah. Itu maksudnya adik-adik. Nah di sini dijelaskan di dalam Alkitab. Kita bisa buka dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Di situ Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Nah kakak bacakan ya untuk kita semua ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, kita masuk nih yang selanjutnya. Nah, Ayub kan kita sudah tahu Ayub tinggal di mana. Terus kita juga udah tahu kalau nama Ayub itu artinya apa. Dan sekarang kita mau tahu harta kekayaan Ayub apa aja sih? Kan udah dibahas nih di kuis kemarin. Di kuis minggu lalu sudah dibahas bahwa kekayaan Ayub adalah bukan berupa apa ya, kalau sekarang bukan cuma mobil, rumah yang besar seperti yang dijelaskan Kak Vera minggu lalu. Tapi kekayaan Ayub itu berupa ternak. Nah betul, bukan cuma ternak adik-adik. Tapi Bapak Ayub juga punya budak yang banyak. Budak yang jumlahnya sangat besar. Nah ngomong-ngomong tentang budak, adik-adik tahu nggak tentang budak? Apa itu budak? Budak itu manusia yang diperjualbelikan adik-adik. Ih kasihan. Mereka itu manusia. Tapi mereka diperjualbelikan seperti barang. Adik-adik tahu seperti apa? Budak itu mereka manusia tapi mereka tidak punya hak dalam diri mereka sendiri. Mereka bekerja sesuai dengan mau pemiliknya. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Kasihan kan adik-adik? Mereka itu bekerja tanpa gaji. Kalau sekarang kan seumpamanya adik-adik di rumah orang tuanya punya pembantu atau bibi atau siapa. Mereka bekerja
tapi mereka dapat upah karena mereka bekerja untuk membantu kita. Nah adik-adik, udah tahu kan tentang budak tadi artinya apa? Nah, kan tadi udah dijelasin, hartanya banyak. Habis itu Ayub kehilangan semuanya. Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Ayub harus kehilangan ternak-ternaknya. Bahkan istrinya sendiri tidak mendukung Ayub di dalam Tuhan. Kasihan sekali Ayub, teman-teman. Nah, di sini di saat Ayub mengalami hal yang menyedihkan, hal yang menyakitkan, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub mengoyak pakaian dan mencukur kepalanya. Pakaian yang dikenakan dikoyakkan. Dia merobek pakaiannya dan dia mencukur kepalanya. Maksudnya apa sih adik-adik? Apa maksudnya? Kok kenapa sih? Habis kena musibah kok bajunya dirobek, kok rambutnya dicukur? Maksudnya adik-adik, mengoyak pakaian dan mencukur kepala itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, itu adalah sebagai ungkapan bahwa perasaan sedang merasakan putus asa, sedang merasakan sedih sekali, merasa bahwa diri terhina, sedang marah dan berduka. Itu adik-adik yang sedang dirasakan oleh Bapak Ayub. Nah adik-adik, Bapak Ayub mengalami penyakit. Ingat gak penyakitnya Bapak Ayub apa yang sudah dibahas? Nah, Bapak Ayub mengalami penyakit barah yang busuk. Bapak Ayub harus mengalami penyakit yang bukan cuma penyakit yang biasa. Kita bisa lihat dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di situ iblis datang lagi kepada Allah. Iblis gak terima. Dia bilang sama Allah, Tuhan Allah, kenapa sih? Seberapa sih kuat iman si Ayub ini? Kenapa dia gak bisa gentar? Coba saja kulit gantikan kulit. Maksudnya, coba Tuhan, kalaupun harta bendanya sudah diambil, anak-anaknya sudah diambil, dia tetap mengucap syukur kepada Engkau. Coba kalau ambil kesehatannya. Terus akhirnya Tuhan Allah tahu bahwa Ayub itu orang yang saleh. Allah mengizinkan untuk si iblis mencobai si Ayub. Tapi dengan satu syarat, jangan ambil nyawanya. Itu dia. Akhirnya si iblis nih dengan semangat, dia merasa bahwa oke, si Ayub ini pasti akan menentang Allah. Si Ayub ini pasti akan meninggalkan Allah karena aku akan mengambil kesehatannya. Tapi ternyata Ayub tidak meninggalkan Allah. Kita mau tahu dulu apa penyakitnya si Ayub ini. Nah, penyakit si Ayub ini yang di ayat 7 menjelaskan bahwa lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk. Mengerikan sekali adik-adik, barah yang busuk. Apa sih sebenarnya barah yang busuk itu? Penyakitnya itu bagaimana ya? Jadi adik-adik, menurut pandangan ilmu kedokteran zaman sekarang, ada berbagai macam penyebutan tentang penyakit yang diderita oleh Ayub ini. Bukan cuma barah yang busuk, tapi banyak macamnya. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran di zamannya Ayub dulu, penyakit ini nih diderita dan tidak bisa tertolong lagi. Kalau udah sakit, ya udah nggak bisa ditolong lagi. Karena ini penyakit yang mematikan. Nah, lalu bagaimana sih bentuk penyakit yang diderita Ayub ini? Gimana sih Kak penyakitnya nih? Atau cuma gatal-gatal saja? Atau cuma gatal di satu tempat, di sini? Tidak adik-adik, penyakitnya itu banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub harus merasakan penderitaan yang sangat-sangat. Belum melewati rasa yang sedih. Dia harus merasakan sakit yang dideritanya. Nah, jadi penyakitnya Ayub ini seperti ini adik-adik. Gejala penyakit Ayub itu ya, awalnya itu tumbuh seperti bisul. Tapi bisulnya itu banyak. Bisulnya itu bernanah. Rasanya tuh gatal sekali. Sangat tidak bisa dibayangkan adik-adik betapa sakitnya yang dirasakan oleh Bapak Ayub. Sampai-sampai di dalam bisul itu ada belatungnya. Adik-adik tahu apa itu belatung? Ulat yang kecil-kecil itu mengerikan sekali adik-adik.
Bapak Ayub harus mengalami penyakit yang seperti itu? Nah adik-adik, kira-kira adik-adik masih ingat gak? Kakak tadi sampaikan apa yang digali lebih dalam tentang apa? Coba, ada gak yang mencatat tadi? Kita ingat-ingat ya. Coba kakak punya pertanyaan nih buat kita semua. Tapi harus dijawab dalam waktu 10 detik. Oke? Kita jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Di Tanah Uz. Nah, kalau sekarang Tanah Uz itu ada di mana? Coba dijawab. Ya, betul. Tanah Uz itu berada di daerah wilayah Edom. Oke. Pertanyaan yang kedua, arti nama Ayub. Arti nama Ayub yang kenapa kok Ayub itu disebut saleh? Saleh yang bagaimana? Jawab dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3. Oke, jawabannya yaitu karena Ayub adalah orang yang lurus hatinya, tegap dan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan Allah sendiri mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Pertanyaan terakhir nih yang ketiga. Makna mengoyak baju. Apa yo makna mengoyak baju? Kenapa kok Ayub mengoyak baju waktu dia lagi sedih? 1, 2, 3. Oke, kenapa Ayub mengoyak bajunya? Karena itu adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ayub mengoyak bajunya sebagai tanda bahwa ia sedang berputus asa dan juga sedang sedih. Tapi ada satu kabar gembira. Bapak Ayub bukan hanya mengalami penderitaan itu, tapi Bapak Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Allah tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia kembali lagi mendapatkan harta bendanya, dia kembali lagi mendapatkan ternak-ternaknya. Bahkan Bapak Ayub mempunyai anak-anak lagi yang diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, untuk saat ini kita belajar GBK-pedianya cukup di sini saja ya. Kita belajar tentang Bapak Ayub. Nah jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi dengan cerita yang tentunya lebih menarik. Kita akan belajar bersama-sama di GBK-pedia. Oke adik-adik, kakak akan memimpin dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami telah mendengarkan setiap apapun hal yang mungkin belum kami dengarkan, yang mungkin kami belum ketahui. Dan kami juga bersyukur Tuhan agar setiap pengetahuan yang kami dapatkan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan tentunya berkatilah kami agar kami dapat menjaga hidup kami, kekudusan hidup kami agar kami tetap bisa hidup saleh dan jujur seperti Bapak Ayub. Berkatilah kami Tuhan, setiap kami, pribadi kami dan juga orang tua kami. Berkati juga untuk sekolah kami dimanapun kami berada agar kami tetap menjadi berkat seperti Bapak Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sore hari ini tiba saatnya kita akan berdoa dan Kak Yusti akan pimpin kita dalam doa. Untuk itu, Kak Yusti ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya dan kita akan berdoa. Nanti Kak Yusti akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang pendalaman Alkitab dari tokoh Alkitab Ayub. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap adik-adik yang ada di rumah. Biarlah mereka boleh belajar dari tokoh Alkitab Ayub, boleh menjadi anak-anak yang hidup saleh, bahkan hidup jujur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kak Yusti berdoa untuk adik-adik yang boleh mengikuti acara di sore hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam sekolah mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan sore hari ini juga Kak Yusti berdoa untuk orang tua dan keluarga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan Engkau yang terus memberkati mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bahkan sore hari ini juga Kak Yusti berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memberkati para pemimpin, baik itu presiden dan wakil presiden. Tuhan Yesus yang memberkati tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan berdoa untuk para pemerintah yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati mereka, bahkan Engkau yang terus memampukan mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman mungkin yang dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik yang di rumah. Hari ini Kak Elis sangat terberkati dari pengetahuan yang telah dibagikan Kak Joyce tadi. Sekarang Kak Elis tahu Ayub itu tinggal di mana. Terus Ayub itu punya sakit apa. Terus ternyata Ayub itu seorang yang saleh dan jujur. Wah, pokoknya Kak Elis seneng banget hari ini. Banyak banget pengetahuan yang Kak Elis tahu. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita sudah berada di penghujung GBKpedia kita. Kita akan berjumpa lagi di GBKpedia bulan depan. Tapi biar semangat lagi, Kak Elis mengajak kita lagi untuk yel-yel kembali. Adik-adik yang di rumah, masih ingat kan yel-yel yang telah diajarkan di awal tadi? Kak Elis ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan yel-yel kita sekali lagi. Yuk adik-adik yang di rumah, kita yel-yel ya. 1, 2, 3. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Sekali lagi yuk. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Yeay! Nah adik-adik yang di rumah, wah sekarang kita mau nutup acara GBKpedia kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita menutup GBKpedia kita pada sore hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kak Joyce akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sangat bersyukur bahwa acara GBKpedia kami sudah selesai dan kami sangat bersyukur. Kami telah mendapatkan banyak ilmu baru, berkatilah kami Tuhan agar di bulan depan kami dapat berjumpa kembali dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya, terus saksikan Galeri Bible Kids dan sampai jumpa di bulan berikutnya di GBKpedia. Dan adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo, ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia.